Suatu ketika di Inggris itu ada salah seorang turis yang mana dia itu adalah mahasiswa di Inggris ya, dan dia beragama Islam. Dan suatu ketika dia ingin bepergian dari satu kota ke kota yang lain gitu dengan menaiki bis. Dan kebetulan dia itu membawa buku yang mana temanya itu adalah teologi. Nah, ketika dia di bis, Pak, dia bertemu dengan bule, orang sana berarti. Nah, si bule ini nyadar bahwa yang dibawa oleh turis tersebut adalah buku teologi, Pak. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya, apakah Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu yang dia sendiri nggak bisa mengangkatnya? Nah, kemudian turis itu setengah kaget kan, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan. Mau dijawab positif maupun negatif, pasti Tuhan tidak maha kuasa. Ya, ini pertanyaan ateis kalau nggak sekuler. Nah, daripada si turis tadi panjang lebar bagaimana menjelaskan gitu kan, mending dari awal dia bertanya dulu dong, apa tentang definisi Tuhan itu. Akhirnya turis tadi bilang, "Could you tell me what do you mean by God? Apakah kamu bisa menjelaskan kepadaku apa yang kamu maksud dengan Tuhan?" Gitu. Akhirnya, Pak, benar saja sebelum dia bisa menjawab, akhirnya dia keluar dari bis sambil meringis. Sebenarnya pertanyaan apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang dia nggak bisa mengangkatnya, itu bukan kali pertama, Pak, di Barat. Ya, awalnya itu adalah Peter Abelard yang menanyakan hal yang serupa dan dia bingung gimana harus menjawabnya gitu. Dari sini kita paham, Pak, bahwa makna Tuhan di Barat itu sudah kabur dan orang-orang cenderung berbicara tanpa ilmu. Dan apa yang terjadi setelahnya, Tuhan menjadi guyonan atau plesetan semata. Diskursus mengenai Tuhan di Barat itu sebenarnya rame, Pak, tapi ya tadi banyak yang menganggapnya sebagai plesetan dan guyonan. Ya, mengapa demikian? Ya karena simpel, bahwa Tuhan di Barat itu posisinya adalah mutaghayyirat alih-alih tawabit, furu alih-alih qat'i. Jadi dia itu di Islam semacam fikih gitu, yang mana bisa diijtihadi dan bisa berubah-ubah. Tuhan seperti itu di Barat, sehingga orang boleh berkata apapun, siapapun boleh berkata apapun. Apa yang terjadi setelahnya, Pak? Yang terjadi setelahnya adalah bahwa para teologi kewalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random tersebut. Dan kemudian yang terjadi setelahnya adalah para teologi itu dihapus dan digantikan oleh doktrin sola scriptura. Apa itu doktrin sola scriptura? Yaitu adalah memahami Bible tanpa otoritas siapapun. Ya, jadi semua orang boleh memahami Bible, para filosof, para sosiolog, para saintis, dan bahkan orang-orang awam pun berhak berbicara mengenai Tuhan. Ya, disinilah kalau misalnya teman-teman ingat ya, sabda Rasulullah SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Ketika sebuah perkara diberikan kepada yang bukan otoritasnya atau bukan ahlinya, maka fantadhiri sa'ah, tinggal tunggu kehancurannya. Buktinya apa, Pak? Buktinya Katolik menjadi Protestan, Protestan kemudian menjadi liberal, dan liberal terpolarisasi menjadi ateisme modern. Hal ini dikuatkan oleh Michael Buckley dalam bukunya And the Origin of Atheism Modern. Dia mengatakan bahwa ateisme murni muncul di awal modern itu adalah karena teologi diambil alih oleh para filosof dan saintis. Ya, tokoh-tokohnya seperti Newton dan Descartes dan segala macam. Tapi, Pak, Newton ini nggak mau disalahkan tentang hal ini, karena menurut Newton konsep tentang Trinitas itu tidak sesuai dengan konsep Kristen murni awal gitu. Dan Descartes juga demikian, meskipun nggak sama ya, dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan filosof tapi tidak dengan Tuhan para teolog. Nah, mungkin timbul pertanyaan di dalam otak kita, sebenarnya siapa sih masalahnya? Nah, ini membingungkan, Pak. Kenapa demikian? Ya karena pernyataan eksplisit bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu tidak ada dalam Bible, sehingga orang memahami itu hanya secara implisitnya saja, Pak. Kenapa demikian? Karena Duane Apribe mengatakan bahwa bahasa Bible itu susah gitu, sehingga orang-orang itu mencari cara baru, yaitu dengan hermeneutika dan biblical criticism. Hermeneutika dan biblical criticism ini, Pak, itu tidak kemudian tanpa resiko. Justru resikonya sangat besar begitu menurut Buckley. Karena dari sinilah nanti muncul ateisme modern. Alasannya lugas dan logis. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu ragu terhadap teks Bible, berarti dia juga ragu terhadap isinya dong. Kalau misalnya orang udah ragu terhadap isinya, berarti dia juga ragu terhadap kebenaran yang ada di dalamnya. Yang otomatis itu mencakup di dalamnya keraguan terhadap eksistensi Tuhan itu sendiri. Disinilah muncul ateisme modern. Gitu. Jadi yang bermasalah siapa? Yang bermasalah dua-duanya. Yang pertama adalah Bible-nya, yang kedua adalah perangkat untuk memahami Bible tersebut, Pak. Sebenarnya, Pak, ateisme modern itu tidak kemudian mengkufuri 100% semua Tuhan, tapi yang dikufuri adalah doktrin-doktrin tentang Tuhan. Itu kata Voltaire. Nah, kata Newton, dia bilang gini, bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen itu problematik, oleh karenanya ditolak oleh sains. Tapi ada lagi yang lebih ekstrim, yaitu bernama Hegel. Hegel mengatakan bahwa Tuhan Yahudi itu adalah tiran dan Tuhan orang-orang Kristen itu adalah lalim.
Nah dari sinilah Tuhan harus dibunuh menurut mereka seperti itu. Nah puncaknya nanti pada tahun 1822 yaitu Friedrich Nietzsche. Tapi Nietzsche nggak sendiri Pak, ada Feuerbach, kemudian Karl Marx, Charles Darwin, dan Sigmund Freud itu mengatakan bahwa Tuhan itu harus dibunuh. Apabila Tuhan masih hidup, maka kewajiban bagi manusia rasional untuk membunuhnya. Itu kata mereka. Tapi ada lagi namanya Voltaire tadi ya, Voltaire bilang gini, oh ya jangan dibunuh juga dong. Kalaupun Tuhan itu nggak ada, harusnya Tuhan itu diadakan gitu. Tapi dengan syarat, apa itu syaratnya Pak? Syaratnya adalah bahwa Tuhan tidak boleh keluar dari koridor akal. Sangat lucu sekali. Nah kemudian ada Sartre, yang mana dia itu adalah filosof eksistensialis ya. Dia itu ingin menetralisir perdebatan tersebut. Dia bilang, sebenarnya Tuhan itu ada, tapi dia nggak bersama manusia aja. Sartre bilang gitu. Nah kemudian Pak, si Sartre ini dikritik juga oleh Martin Buber. Dia adalah teolog Yahudi. Jadi dia bilang, lah itu mah cuman kilah eksistensialis doang. Sebenarnya Tuhan itu ada, bukannya nggak ada. Hanya saja manusia itu terlalu banyak bicara sehingga sedikit mendengar. Manusia terlalu cerewet untuk kemudian sedikit memahami. Akhirnya filsafat terjebak pada image dan metafora saja dan gagal memaknai Tuhan. Itu kata Martin Buber. Makanya Martin Buber ini punya buku bernama Eclipse of God. Di sana dia mendokumentasikan nasib Tuhan di Barat itu seperti itu. Tapi ada yang menarik nih Pak dari perdebatan Tuhan di Barat, yaitu adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal itu adalah salah seorang ilmuwan yang dia itu berasal dari Perancis, ya kan. Nah dia itu Pak, ketika dia mati, di jaketnya itu ada tulisan Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, bukan Tuhan filosof dan Tuhan ilmuwan. Nah ini menarik sih, kesimpulan yang menarik ya. Tapi justru disitulah letak permasalahan para filosof itu ya, di situ. Nah kemudian peradaban Barat menjadi peradaban yang dalam tanda kutip maju, tanpa teks, tanpa otoritas teologi, dan last but not least tanpa Tuhan. Nah Barat ini Pak, Barat ini adalah peradaban yang meninggalkan ketuhanan dari wacana keilmuan, wacana filsafat, wacana peradaban, dan bahkan wacana publik. Diderot mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi pengalaman subjektif karena tidak bisa dibuktikan secara objektif. Tapi menurut Immanuel Kant gak gitu. Immanuel Kant mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi pengalaman subjektif, tapi bukan berarti Tuhan itu bisa dibuktikan. Nah ini rada aneh nih ya. Dikit aja ya, bahwa Immanuel Kant itu punya konsep tentang postulat moral ya. Postulat moral itu adalah ya pertanyaan kenapa manusia menjadi baik gitu kan. Menurut Immanuel Kant, kenapa manusia itu harus berbuat baik? Itu karena ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena adanya Tuhan, yang kedua adalah karena adanya hari akhirat, dan yang ketiga adalah karena adanya kebebasan. Itu menurut Immanuel Kant gitu. Nah jadi posisinya Tuhan itu nggak bisa dibuktikan menurut Immanuel Kant, tapi hanya bisa dipresuposisikan. Immanuel Kant ini sebenarnya nggak ateisme banget gitu, nggak ateisme murni gitu. Dia juga beragama, agamanya Kristen, sering ke gereja tapi nggak pernah masuk. Seumur umur dia masuk gereja cuma 2 kali, yaitu ketika dibaptis dan ketika dia nikah. Kemudian muncul lagi muridnya Immanuel Kant bernama Hermann Cohen. Hermann Cohen mengatakan bahwa Tuhan itu hanyalah sebatas ide dan jatuhnya itu ya seperti mitos gitu Pak. Anehnya Pak, dia mengatakan seperti ini, saya mencintai Tuhan. Tapi dengan cara apa saya mencintai Tuhan? Dengan cara saya tidak memikirkan Tuhan. Gitu. Emang aneh gitu. Ya sebenarnya pun kalau misalnya kita melihat sejarah ya, kalau misalnya kita tarik dari zaman dulu pun, Francis Bacon juga sempat pernah bilang gitu kan. Yang Francis Bacon itu adalah seorang filosof dan saintis di masa awal sekali abad modern Barat berkembang gitu. Dia bilang teknologi is known by faith, but philosophy is depend on the upper reason. Ya maknanya adalah bahwa teologi itu gak masuk akal dan filsafat atau sains itu tidak boleh melibatkan Tuhan. Ya begitulah akhirnya peradaban Barat menjadi peradaban yang tanpa Tuhan, dan saintis dan filsafat itu bukan area teologis. Sehingga apa kata Nietzsche? Nietzsche mengatakan bahwa Barat sekarang sedang menuju ketiadaan yang tidak terbatas. Lebih aneh lagi bahwa ilmuwan Islam nih, seorang muslim, dia itu mengambil jokes ala filosof Barat gitu Pak, mengambil plesetan-plesetan dan guyonan tentang Tuhan. Sebenarnya ini adalah guyonan yang gak lucu dan wacana intelektual yang wagu. Ya ibaratnya ada salah seorang santri yang dia itu menggunakan sarung, tapi di saat yang sama dia menggunakan topi koboi yang kedodoran Pak. Dia nggak bisa sujud karena ya kepentok karena pakai topi koboi, dan dia juga nggak bisa lari karena pakai sarung. Ya jadinya seperti itu, bingung gitu. Dan kesimpulan yang
perlu kita garis bawahi bersama adalah bahwa di Islam itu konsep mengenai Tuhan sama sekali berbeda dengan apa yang orang-orang Barat dan Kristen pahami. Bahwa konsep Tuhan di Islam itu sudah sempurna sejak ditanzilkannya Al-Quran, udah selesai itu di situ. Nah, adapun para mutakalim atau para filosof ketika berbicara mengenai Tuhan yang dakik-dakik, itu bukan berarti kemudian mencari Tuhan atau menghilangkan Tuhan, bukan seperti orang-orang Barat tadi, tapi hanya menjelaskan yang mana sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan kemudian secara sistemik pada gilirannya membentuk sebuah worldview atau pandangan alam. Nah, sejarahnya emang gitu ya Pak. Sejarahnya itu adalah bahwa ketika wilayah Islam itu luas gitu kan, mereka berhadapan dengan budaya-budaya lain gitu. Tapi Pak, ketika mereka berhadapan dengan wilayah lain atau kebudayaan lain, konsep tentang Tuhan dan Al-Qur'annya itu nggak bermasalah, sehingga nggak butuh sama hermeneutika aligoris Plato dan literalnya Aristotle. Dan kita juga nggak punya luka terhadap sejarah gitu, luka terhadap Al-Quran dan luka terhadap para teolog gitu. Jadi ngapain gitu harus sama dengan Barat, tuh kan aneh gitu ya. Jadi Islam itu tidak ditinggalkan oleh peradaban yang dibangunnya sendiri, sehingga Islam menjadi peradaban yang sangat tangguh. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan ada orang yang membangun Islam ala-ala filosof Barat, mengambil jokes-jokesnya orang Barat, itu berarti mencampurkan kebaikan dengan kebatilan.